warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kritika esai. 1. Pengertian kritik. Kritik adalah analisis dan evaluasi terhadap suatu karya seperti sastra, seni, film, dan lain-lain secara objektif dan sistematis. 2. Tujuan kritik. Untuk menilai, menganalisis, dan memberikan penilaian terhadap karya berdasarkan standar tertentu. 3. Sifat kritik. Objektif, berdasarkan dan bersifat mendalam, tidak hanya berdasarkan opini pribadi, namun mempertimbangkan norma dan kaidah yang berlaku dalam bidang yang dikritik. 4. Perbedaan kritik. Berdasarkan teori, metode kritik, sistemnya bisa melibatkan perbandingan yang lain di bidang yang sama. 5. Struktur kritik. Terdiri dari pendahuluan deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa formal, gaya bahasa akademik, dan menggunakan istilah teknis. 7. Sumber menggunakan referensi akademik atau teori. 8. Contoh dalam sastra. Kritik terhadap novel Laskar Pelangi berdasarkan teori karya sastra. 9. Tujuan akhir. Memberikan penilaian objektif dan wawasan mendalam karya. 10. Sebutan untuk kritik sama dengan kritiknya. 11. Tokoh penulis kritik. 1. Sultan Takdir Alis Jabana menulis kritik sastra dengan pendekatan modernisme. 2. H.B. Jasin dikenal sebagai sastra Indonesia, banyak menulis kritik sastra sebagai media. 3. T.U.A. kritikus sastra yang banyak mengkaji karya-karya sastra Indonesia. 4. Sapardi Djoko Damono, kritikus sastra dan akademis yang sering menganalisis puisi dan prosa. 12. Jenis kritik. 1. Kritik sastra. Menilai gaya bahasa, alur karakter novel dengan mengacu pada teori sastra. Kedua, kritik film. Menganalisis sinematografi, akting, dan alur cerita serta berdasarkan teori perfilman. 3. Kritik seni rupa. Mengevaluasi komposisi, warna, dan teknik yang digunakan dalam sebuah lukisan. Pengertian esai yaitu tulisan yang berisi gagasan atau opini penulis mengenai suatu karya. Lalu tujuan esai yaitu mengungkapkan pemikiran terhadap suatu fenomena. Yang selanjutnya bersifat argumentatif dan subjektif. Lalu pendekatan esai itu bebas, deskriptif, dan juga argumentatif. Selanjutnya, struktur esai lebih fleksibel, bisa berbentuk narasi atau opini tanpa struktur baku. Gaya bahasa esai itu formal atau non-formal tergantung pada tujuan yang dituju. Sumber esai bisa berbasis pengalaman atau pemikiran pribadi. Dan tujuan akhir esai mengajak membaca, berpikir, dan berdiskusi. Sebutan untuk penulis esai itu adalah esais. Dan tokoh esai ada Gunawan Muhammad yang menulis di catatan pinggir majalah Tempo. Dan jenis esai ada 3. Yang pertama ada esai deskriptif, argumentatif, dan juga reflektif. Ciri kritik. 1. Bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. 2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan. 3. Memberi saran perbaikan. 4. Bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Ciri-ciri esai. 1. Berbentuk prosa. Yang kedua, singkat. Ketiga, bersifat subjektif. Yang keempat, memiliki struktur yang jelas. Yang kelima, tidak utuh. Akhirnya sampai di spot pertama. Dengan rasa penasaran yang sangat tinggi dan perjuangan untuk sampai ke sini, saya dan teman-teman langsung. Untuk yang selanjutnya ada struktur. Struktur yang pertama yaitu kritik sastra. Terdapat ada 3 dalam kritik sastra, yaitu pernyataan pendapat. Pernyataan ini harus jelas dan singkat. Lalu ada argumen. Nah, argumen ini harus menyatakan bukti pernyataan secara objektif. Dan yang ketiga ada reiterasi, meringkas dan mempertegas kembali pendapat. Struktur yang kedua yaitu esai. Esai terbagi menjadi 3 macam. 1. Pendahuluan, yaitu memperkenalkan topik yang didiskusikan.
Yang kedua yaitu isi, untuk menyajikan argumen dengan bukti pendukung. Yang ketiga penutup, untuk meringkas dan menyatakan kembali pendapat. Kaidah kebahasaan esai, tulisan subjektif yang berisi pandangan, refleksi, atau opini penulis tentang suatu topik. 1. Subjektif, mengandung opini atau pandangan pribadi penulis. 2. Persuasif, menggunakan bahasa yang bertujuan meyakinkan pembaca. 3. Menggunakan bahasa komunikatif, mudah dipahami. 4. Kalimat efektif, kalimat yang sesuai dengan kaidah penulisan, susunannya jelas dan tidak bermakna ganda. 5. Menggunakan gaya bahasa yang variatif seperti majas, metafora, simile, atau ironi. 6. Menggunakan kohesi, kata hubung dan tetapi, karena, sehingga, untuk menghubungkan ide dalam kalimat. 7. Menggunakan kohesi yang baik. Kaidah kebahasaan teks kritik. Yang pertama, menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang memiliki makna sebenarnya. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi sebagai penghubung antara argumen atau penanda keterangan waktu. Yang ketiga, menggunakan kata verbal mental, kata yang mengungkapkan reaksi terhadap suatu perbuatan, pengalaman, atau kebenaran. Yang keempat, menggunakan kata rujukan untuk merujuk bagian sebelum maupun sesudah dalam suatu kalimat. Contohnya, menurut dan pendapat. Yang kelima, menggunakan kata persuasif, kata yang mengajak serta membujuk para pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah dan hindarilah. Yang keenam, evaluatif, kata yang menunjukkan penilaian seperti contohnya lemah dan kuat. Yang ketujuh, menggunakan istilah teknis, tergantung pada bidang yang dikritik. Yang kedelapan, menggunakan kalimat kompleks, yaitu untuk menjelaskan analisis dan argumen dengan lebih rinci. Yang kesembilan, objektif berdasarkan fakta atau teori. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.